Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Min di channel MGMP Fisika SMA Negeri 7 Bekasi. Nah, pada kesempatan ini akan kita bahas tentang contoh soal. Ya, contoh soal masih seputar vektor. Ya. Sebelum kita lanjut, silahkan dulu subscribe di tombol merah, tekan subscribe. Jangan lupa tekan juga tombol like serta bunyikan loncengnya agar selalu mendapatkan update video-video menarik tentang pembelajaran fisika di MGMP Fisika SMA 7 Bekasi ini. Oke, para siswa sekalian, kita langsung saja untuk membahas soal ini. Ya. Nomor 1. Sebuah pesawat terbang melaju dengan kecepatan 300 km per jam dengan arah antara arah timur dan arah utara membentuk sudut 53 derajat terhadap arah timur. Tentukan komponen kecepatan pesawat pada arah timur dan utara. Komponen kecepatan berarti menguraikan ya. Oke. Jadi, kata kuncinya apa di sini? Kecepatan. Nih, kecepatannya ini besar kecepatan apa? Ya, besar kecepatannya 300 km per jam. Ya, 300 km per jam. Ini 300 km per jam. Itu besar kecepatannya. Kemudian arah. Nih kata kunci berikutnya, arah. Antara timur dan utara membentuk sudut 53. Berarti kita buat dulu untuk penyelesaiannya. Penyelesaiannya kita buatkan koordinat kartesius. Seperti ini. Ya. Ini utara. Ini timur. Nah, ya. Jadi bukan lagi X dan Y, tapi utara dan timur. Ya, kita sudah tahu semua bahwa kalau untuk menggambarkan arah di kertas, maka ke atas itu utara, ke kanan timur, ke bawah selatan, ke kiri barat. Gitu ya. Kemudian, sebuah pesawat terbang melaju dengan kecepatan 300 km per jam dengan arah timur dan utara. Nah, berarti antara sini nih, antara timur dan utara. Berarti ke sana. Sudutnya berapa? 53 derajat. Oke, berarti kita gambarkan. Sudutnya 53. Oke, kira-kira begini. Itu ya. Nah, inilah V sama dengan 300 km per jam. Nah, oke ya. Baik. Yang ditanyakan tentukan komponen kecepatan. Oh ya, sudutnya ya. Sudut yang dibentuk. Sudutnya itu adalah 53 derajat. Ini. Ya, 53 derajat terhadap arah timur. Ya kan? Berarti ini arah timur. Itu cara gambarnya. Oke. Maka komponen-komponen kecepatannya yaitu komponen kecepatan pesawat pada arah timur dan ke arah utara. Berarti harus kita uraikan terhadap arah timur dulu. Nih, tarik garis lurus sejajar dengan arah utara dengan sumbu salibnya. Nah, ini lurus gitu. Inilah vektor kecepatan, komponen vektor kecepatan terhadap arah timur. Wah, nggak kelihatan ya, kuning. Kelihatan nggak nih? Bapak ganti yang nyata pakai warna hitam. Malah nggak tepat nih. Ya, ini ya. Nah, begitu. Inilah
vektor kecepatan ke arah timur, berarti VT. Kemudian vektor komponen kecepatan pesawat terhadap arah utara. Sama, kita tarik garis lurus sejajar dengan arah timur tadi. Nih, seperti ini. Itu ya. Maka komponen kecepatannya ke arah utara ini. Ini ya. Inilah VU. Nah, lalu berapakah VU? Berapakah VT? Berapakah VU? Berapakah VT? Di sini Bapak tuliskan. Berarti ini besarnya VT. VT ternyata pengapit sudut 53 derajat. Maka VT sama dengan V cos, kurang sejajar ya, V cos sudut alfa, berarti 300 kali cos 53 derajat. 53 derajat. Berarti hasilnya 300 kali 0,6. Berapa tuh? 180 km per jam. Nah, cos 53 derajat sama dengan 0,6 dapatnya dari mana? Silahkan buka kembali di konsep dasar tentang trigonometri di video sebelumnya ya. Oke, lanjut. Lanjut sekarang komponen kecepatan ke arah sumbu U utara ya, komponen kecepatan pesawat ke arah utara, berarti VU sama dengan ini ke utara ini. Berarti kalau ini 53 derajat, maka sini juga 53. Ya. Kalau 53 berarti VU adalah di depan sudut. Kalau di depan sudut berarti VU sama dengan V sin sudutnya. Nah, kita masukkan harganya. 300 kalikan sin 53 derajat. Sama dengan 300 kali 0,8. Berapa hasilnya? 8 kali 3, 24. Berarti 240 km per jam. Nah, para siswa sekalian, itulah komponen kecepatan pesawat ke arah utara dan ke arah selatan. Ini ke arah utara, ketemu 180 km per jam. Dan komponen kecepatan ke arah utara ketemu 240 km per jam. Oke ya, kita lanjut soal nomor 2. Nah, inilah soal nomor 2. Masih tentang konsep vektor. Ya, jadi para siswa sekalian, contoh soal vektor di sini yang kita bahas di sini adalah kelanjutan dari contoh soal vektor di video sebelumnya ya. Walaupun sama-sama contoh soal vektor, maka ini adalah contoh soal vektor yang kedua. Ya. Oke, lanjut. Pada titik O, ya, dalam kurung, artinya merupakan perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Bekerja 3 buah gaya satu bidang datar, yaitu F1. F1 4 Newton, F2 3 Newton, dan F3 8 Newton. Masing-masing gaya tersebut terhadap sumbu X positif berturut-turut membentuk sudut 0 derajat, 90 derajat, dan 270 derajat. Pertanyaannya, tentukan resultan gaya dari ketiga gaya tersebut.
ya, dari ketiga gaya tersebut. Dari ketiga gaya tersebut. Nah, ini soalnya ya. Bapak tulis tangan, nggak apa-apa deh. Oke. Langkah pertama, kita harus mencari resultan gaya ke arah sumbu X. Mencari gaya-gaya ke arah sumbu X dan sumbu Y. Di sini, Bapak tuliskan penyelesaiannya. Penyelesaian. Nah, penyelesaian pertama. Jadi yang diketahui apa saja? Diketahui apa nih? F1 sama dengan F1 sama dengan 4 Newton. F2 3 Newton. F3 8 Newton. Sudutnya ada 3 ya, 0, 90, 217. Ya, sini saya pakai alfa saja ya. Alfa 1 sama dengan 0 derajat. Alfa 2 sama dengan 90 derajat. Dan alfa 3 sama dengan 217 derajat. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, bahwa angka 217, sudut 217 itu walaupun kelihatannya itu tetap merupakan sudut istimewa ya, yang bisa dihafalkan dengan mudah. Nah, di sini biar sederhana, Bapak mengerjakannya atau menjelaskannya dengan menggunakan tabel. Nah, tabelnya bagaimana kita lihat. Oke, pakai warna hijau. Oke. Jadi, bengkok. Bentar, ini agak susah. Ya. Di sini gayanya yang diketahui, Pak kasih judul, terus ini sudutnya. Di sini adalah fx-nya. Fx itu berarti f cos alfa. Nah, sini fy-nya berarti f sin alfa. Nah, nanti kita tinggal masukkan apa namanya? Kok merah? Kita masukkan nilai-nilainya. Ya. Pada saat F1 sama dengan 4 Newton, berapa tadi 4 Newton ya? Nih, kita masukkan ke sini nih. F1 sama dengan 4 Newton. Sudutnya berapa? 0 derajat. Sudutnya 0. Kalau sudutnya 0, maka F1 cos alfa 1 berapa? Berarti F1, dimasukkan F1 cos alfa 1. Berapa ini? F-nya 4, cos alfa, cos 0, 1. Ya, 4 kali 1, hasilnya 4 Newton. Nah, F-nya berapa? Nah, di sini F-nya berarti F1 sin F1 sin alfa 1.
Ya. F1 sin alfa 1. F1-nya berapa? 4. Sin alfa 1. Alfa 1 0. Sin 0 berapa? 0. 0 kali 4, 0. Nah, itu cara mencari besaran-besaran atau komponen vektor ke arah sumbu X dan sumbu Y untuk F1. Ya. Oke, lanjut. F2. Kita cari F2 sama dengan 3 Newton. Sudutnya berapa? 90 derajat. 90 derajat. Maka di sini F2 cos alfa 2. Cos alfa 2. Nah, F2 berapa? 3. Cos 90 berapa? 0. Ya, cos 90 0 berarti 3 kali 0 0. Kemudian yang sekarang komponen ke arah sumbu Y berarti F2 sin alfa 2. Nah, F2-nya berapa? 3 Newton. Sin 90 berapa? 1. 1 kali 3 berarti hasilnya 3 Newton. Nah, kan? Ketemu kan? Oke, lanjut. Sekarang F3. F3 diketahui 8 Newton. Ya. F3 diketahui 8 Newton. F3 sama dengan 8 Newton. Untuk sudut berapa ini? 217 derajat. Oke. Maka komponen yang ketiga, komponen gaya yang ketiga berarti di sini F3 cos alfa 3. Berarti berapa? F3-nya 8. Cos 217. Cos 217 berapa? 0,8. Maka 0,8 kali 8 ketemu 6,4 Newton. Itu ya. 6,4. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, lanjut. Berarti selanjutnya untuk yang F3 sin alfa 3. Ya, sin alfa 3. Berapa? F3-nya 8 Newton. Sin alfa 3, sin 217. 217 itu untuk sinus. Untuk sinus 217 berarti di kuadran ketiga. Ingat kan kuadran pembagian kuadran? Ya, kuadran itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Maka untuk menentukannya all sin tang cos gitu kan. Ingat nggak? Konsep itu all sin tang cos. Itu artinya apa? Pada saat di kuadran pertama, all semuanya bernilai positif. Kemudian kuadran 2, sin berarti bernilai positif. Ya. Kuadran ketiga, all sin tang cos. Gitu ya. Maka kuadran keempat, kosinus. Kuadran ketiga, untuk sinus berarti dia negatif. Negatif berapa? 0,6. 0,6 kalikan 8 berapa? 4,8. Karena 0,6-nya sinus, ya, kuadran ketiga kan all sin tang cos. Kuadran ketiga yang positif itu hanya tangan. Berarti Berarti kok ini tadi juga negatif ya. Berarti ini ketahuan negatif, ini negatif. All sin tang cos ini negatif, ini juga negatif. Negatif ini negatif berapa? 0,6 kali 8. Negatif 0,6 kali 8 berapa? Negatif 4,8 ya. 4,8. Nah, Newton. Ya, Newton. Itulah komponen-komponen vektor
gaya ke arah sumbu X dan sumbu Y, baik itu vektor F1, F2, dan F3. Lalu bagaimana mencari Fx secara keseluruhan? Fx secara keseluruhan, sigma Fx. Atau nggak usah pakai sigma ya, biar kalian nggak bingung. Maka Fx tinggal jumlahkan. Berarti 4 ditambah 0 dikurangi 6,4. Maka ketemu negatif 2. Mungkin pakai warna yang beda ya, biar kelihatan beda. Oke, Bapak tulis pakai warna hitam. Berarti resultan gaya ke arah sumbu X sama dengan 4 ditambah 0 dikurangi 6,4. Berarti ketemu negatif 2,4 Newton. Oke ya. Kemudian ke arah sumbu Y. Ke arah sumbu Y, resultan gaya ke arah sumbu Y sama dengan 0 ditambah 3 dikurangi 4,8, ketemu negatif 1,8 Newton. Nah, inilah kalau kita tarik ini, itulah resultan gaya ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y. Nah, kalau mencari resultan ketiganya, ya, jadi sini ya. Jadi resultan keseluruhannya F, dari kan yang ditanyakan tadi, tentukan resultan gaya dari ketiga gaya tersebut. Maka F sama dengan akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Nah, ini masukkan nilainya sekarang. Nah, berapa saja tuh? Kita ganti merah ya. Nah, maka F sama dengan akar. Efeknya berapa? Min 2,4. Berarti negatif 2,4 kuadrat ditambah negatif 1,8 kuadrat. Nah, berapa nih? Maka F sama dengan akar minus 2,4. Min kali min berarti kuadrat 24. 24 kali 24, 576. Berarti ketemu positif ya. 5,76 ditambah 18 kuadrat berapa? 18 kali 18, 324. Berarti ketemunya positif ya, negatif-negatif 3,24. Nah, maka F sama dengan berapa nih? Akar 9 toh. Nah, sama dengan 3 Newton. Nah, itulah resultan ketiga gaya itu sebesar 3 Newton. Nah, para siswa sekalian, sekali lagi, kalau ada soal yang semacam ini, buat saja dalam bentuk tabel sederhana seperti ini. Proses ini kita langsung di kepala kita saja berprosesnya. F1 cos alfa 1, F1-nya 4. Alfa 1-nya 0, maka cos 0 itu 1. 4 kali 1, 4. Terus, yang kedua, gaya F2-nya 2 Newton. Sudutnya alfa 2, 90 derajat. Maka di sini langsung berproses di kepala kita, cos 90 derajat itu 0. Nah, berarti hasil berapapun bilangan F2-nya, maka hasil kalinya 0. Dan seterusnya sampai selesai. Setelah ini tinggal menjumlahkan. Jumlah dari komponen vektor ini berarti jumlah keseluruhan untuk ke arah sumbu X. Itulah yang disebut dengan resultan komponen gaya ke arah sumbu X. Ini resultan komponen gaya ke arah sumbu Y. Ya, sehingga
komponen keseluruhan resultan ketiga gaya itu yaitu antara 4 Newton, 3 Newton, dan 8 Newton yang membentuk sudut tadi, saling membentuk sudut tadi, maka hasilnya seperti ini. Ini kita bisa menyelesaikannya tanpa menggambar. Ya, tanpa menggambarkan vektor. Oke, itu saja. Contoh soal, ada 2 contoh soal yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan menginspirasi kalian, memudahkan kalian belajar vektor. Namun sebelum kita keluar, jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan share ke teman-teman kalian. Barangkali teman-teman kalian memerlukan contoh soal semacam ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.